Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu pendidikan agama Islam Pak Abdul Aziz, dan yang saya banggakan rekan-rekan kelompok 4 yang sudah mampu bekerja sama dengan baik dan sudah mampu menyelesaikan tugasnya pada waktu yang ditentukan. Pada kali ini kelompok 4 mendapatkan tema yang berjudul ibadah amaliyah seorang muslim. Sebelum saya mulai presentasinya, maka saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Kamil Zaidan. Yang kedua ada Intan Nurafa Aziza. Yang ketiga ada Anissa Diah Primadani. Yang keempat ada Latisa Anitya Maharani. Yang terakhir ada Ega Dwi Pratiwi. Sebelum membahas lebih jauh tentang ibadah amaliyah, maka saya akan menjelaskan pengertian ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah merupakan investasi amal yang tak akan terhenti pahalanya meskipun seseorang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nah, amal jariah inilah yang akan menolong seseorang di akhirat kelak nanti karena tidak akan terhenti pahalanya. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus kita jadikan bekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan ibadah kepada Allah tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tapi harus kita wujudkan dalam bentuk ibadah harta. Macam-macam ibadah amaliyah. Yang pertama ada infak, yang kedua ada kifarat, yang ketiga ada fidyah, yang keempat ada zakat, yang kelima ada sedekah, yang keenam ada akikah, yang ketujuh ada kurban. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama ada zakat. Zakat menurut istilah bahasa artinya tumbuh, berkat atau kebaikan. Menurut istilah ahli fikih, artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Zakat adalah satu rukun Islam yang kelima. Hukumnya yaitu fardu ain atau wajib atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Kata zakat merupakan isi kalimat yang zakat artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Kedua, infak. Infak berasal dari kata nafako yang berarti telah lewat berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah tertentu sudah berjalan sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya. Tidak terpaku sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah 9 ayat 60. Yang ketiga ada sodakoh. Ibadah harta yang pada umumnya disebut sodakoh. Sodakoh yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sodakoh yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sodakoh yang sunat disebut dengan kata sodakoh itu sendiri. Sodakoh berasal dari kata asyadiqu yang berarti benar, jujur,
Falsafahnya, sedekah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar dalam hidup atau syariah yang benar dan berperilaku akhlak yang benar. Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. 4. Yaitu fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban. Manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan. Sebagai salah satu bentuk ruhyah atau dispensasi yang diberikan Allah kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, juga Allah tidak pernah menjadikan syariat yang diturunkannya menyulitkan hambanya, dan sesuai landasan normatif yang dititahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal ini adalah firman-Nya dalam Al-Quran, wajib dan orang-orang yang berat melakukan saum, atau jika mereka tidak saum, memberi fidyah, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah 2:146. Yang kelima, yang terakhir ada kifarat. Kifarat atau sumpah palsu, salah satunya dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seseorang hamba sahaya. Dalam hadis riwayat Muslim juga diterangkan bahwa kifarat nazar yang tidak dapat dilakukan sama dengan kifarat sumpah. Kifarat saum atau sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau penerusan pada siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. Selain bisa dengan memerdekakan hamba-hambanya, bisa juga dengan melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut. Tetapi juga bisa dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kifarat zihar atau menggarumkan istri yang mempersamakannya dengan ibu sendiri adalah dengan memberikan makan 60 orang miskin. Selain itu, bisa juga dengan memerdekakan hambanya sahaya atau melakukan saum selama 20 bulan berturut-turut. Pelaksanaannya atau pemenuhan kifarat zihar diwajibkan kepada suami sebelum kembali melakukan sanggama lagi kepada istrinya. Kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan niat taqarrub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhiyah atau kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul Allah. Setiap nabi melakukan ibadah kurban. Putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil juga pernah melakukan ibadah kurban. Yang diabadikan secara khusus adalah kurban yang menjadi syariat Allah yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariat itu dilestarikan menjadi syariat Nabi Muhammad SAW atas legitimasi dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikannya dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 108. Dalil tentang ibadah amaliyah terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan infakkanlah
Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan dengan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Selanjutnya, urgensi ibadah amaliyah. Yang pertama, membersihkan segala harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, sebagai wujud ekonomi dalam membantu makanan untuk yang membutuhkan. Yang ketiga, fungsi sosial dengan memberi zakat terhadap fakir miskin demi menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari adanya ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk lebih dalam akan rasa kasih sayang dan kecintaan orang berada kepada orang yang tak memiliki harta, sehingga bisa terwujud keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang terakhir, mengikis segala macam tindak kejahatan yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat akibat adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah mengamalkan ibadah amaliyah dan makna spiritual ibadah amaliyah. Hikmahnya itu sendiri terdiri dari 6. Yang pertama yaitu membersihkan harta, yang kedua yaitu membersihkan hati dari penyakit pikir, rakus, tamak, dan penyakit lainnya. Yang ketiga yaitu menyuburkan sifat-sifat kebaikan, yang keempat yaitu menjaga keseimbangan sosial dan menghindari kesenjangan sosial. Yang kelima yaitu memupuk rasa kasih sayang antara yang berada dan tidak ada, dan yang terakhir yaitu meminimalisir resiko kejahatan yang terjadi di masyarakat. Makna spiritual ibadah amaliyah yaitu harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba hendaknya dijadikan sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyaknya harta harusnya bisa mendorong seseorang untuk bisa lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang memiliki manfaat dan mampu memberikan berkat terhadap harta dan kehidupan seseorang yang bersangkutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.